Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya anak-anak, hari ini pada hari Senin kita akan belajar bahasa Indonesia tema 5 tentang keadaan cuaca. Hari ini kita juga akan belajar mengenai informasi penting pada sebuah teks dan berlatih untuk membuat pertanyaan. Apakah kalian siap? Jika kalian siap, langsung saja ke video penjelasan Bu Ega berikut ini. Perhatikan dengan baik ya. Ya anak-anak, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tema 5 subtema 1 tentang cuaca. Nah, pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang informasi penting dalam teks dan berlatih membuat pertanyaan. Pada pembelajaran minggu lalu, kalian juga sudah mencari informasi penting dari teks ya. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan, anak-anak siapkan terlebih dahulu alat tulis, buku tema 3E, dan buku catatan. Karena nanti kita akan mencatat informasi penting yang ada pada teks. Sekarang, coba perhatikan gambar anak-anak yang sedang bermain di bawah ini. Perhatikan ya anak-anak gambarnya. Pada gambar di samping, terlihat anak-anak sedang bermain bersama di taman bermain. Cahaya matahari yang terhalang oleh awan membuat cuaca tidak terlalu panas. Nah anak-anak, tahukah kalian kita dapat memperkirakan keadaan cuaca dengan hanya memperhatikan awan saja loh. Agar lebih paham, kita baca teks berikut ini ya. Awan dan cuaca. Awan adalah kumpulan uap air yang naik ke langit lalu mengembun. Uap air tersebut berasal dari air di bumi yang terkena panas matahari. Semakin banyak uap air naik, maka semakin besar dan tebal awan yang terbentuk. Semakin tebal awan, maka semakin besar kemungkinan akan turun hujan. Bentuk awan ada bermacam-macam. Setiap bentuk awan tersebut dapat digunakan untuk memperkirakan keadaan cuaca yang akan terjadi. Awan dapat dikelompokkan menjadi 4 jenis, yaitu awan sirus, awan stratus, awan cumulus, dan awan cumulonimbus. Nah, yang pertama adalah awan sirus. Bentuknya seperti apa ya? Nah, seperti itu. Bentuk awan sirus adalah seperti kapas. Ya, biasanya kita melihat awan ini pada pagi hari. Lalu yang kedua adalah awan stratus. Bagaimana ya bentuknya? Nah, seperti itu. Kalian pasti sering melihat langit dengan awan stratus. Nah, yang ketiga ini yang sering kita temui adalah awan cumulus. Bentuknya seperti itu ya. Dan yang keempat adalah awan cumulonimbus. Nah, anak-anak, awan cumulonimbus ini merupakan tumpukan dari awan cumulus. Jadi, awan cumulonimbus ini merupakan awan cumulus yang bertingkat. Kita langsung ke pengertian masing-masing awan ya. Awan sirus. Nah, bentuknya seperti itu, seperti yang sudah tadi Bu Ega contohkan. Awan sirus berbentuk seperti serabut kapas. Awan sirus berada paling jauh dari permukaan bumi. Awan ini tidak menyebabkan hujan. Jadi kalau kita menemui langit dengan awan yang berbentuk seperti ini atau yang disebut awan sirus, maka cuacanya akan cerah karena tidak menyebabkan hujan. Lalu yang kedua adalah awan stratus. Awan stratus berbentuk seperti lembaran berlapis dan berwarna kelabu. Awan stratus letaknya paling dekat dengan permukaan bumi. Awan stratus merupakan tanda bahwa akan turun hujan gerimis. Ini dia awan stratus. Nah, kalau kita menemui awan
yang berbentuk seperti lembaran yang berlapis, maka kita bisa menebak bahwa tidak lama lagi akan terjadi hujan gerimis. Lalu yang ketiga adalah awan cumulus. Nah, bentuknya seperti ini ya. Awan cumulus ini jika ia berwarna putih, maka cuaca akan cerah. Sedangkan jika ia berwarna kelabu atau abu-abu dan hitam, maka ia akan turun hujan. Awan cumulus berbentuk seperti gumpalan. Bagian atasnya menyerupai bunga kol. Kalau kita perhatikan di sini anak-anak, ini adalah sebuah gumpalan dan atasnya ini seperti bunga kol. Awan ini menunjukkan cuaca cerah. Namun, terdapat juga awan cumulus abu-abu kehitaman pertanda akan terjadi hujan badai. Jadi, awan cumulus ini menyebabkan dua cuaca. Jika ia berwarna putih, maka cuaca akan cerah. Dan jika ia berwarna abu-abu kehitaman, maka akan terjadi hujan atau bahkan hujan badai. Hujan badai biasanya disertai angin kencang, kilat, dan guntur. Yang keempat adalah awan cumulonimbus. Seperti yang sudah Bu Ega katakan tadi, awan cumulonimbus adalah awan cumulus yang bertingkat-tingkat. Ketinggian awan cumulonimbus dapat mencapai 8 km. Bagian atas awan cumulonimbus berbentuk seperti bunga kol berwarna abu-abu. Bagian dasar awan ini berwarna gelap. Munculnya awan ini biasanya disertai dengan petir dan guntur. Awan ini merupakan penyebab terjadinya hujan badai. Nah, ini adalah contoh dari awan cumulonimbus. Awan cumulonimbus merupakan awan cumulus yang bertingkat-tingkat. Dan awan ini menyebabkan terjadi hujan badai. Ya, apalagi jika warnanya kehitaman seperti di bagian sini. Nah, itu akan menyebabkan hujan badai yang disertai dengan petir dan guntur. Nah, anak-anak, dalam bidang transportasi, awan cumulonimbus sangat diwaspadai. Awan ini dapat mengganggu penerbangan pesawat, terutama jika terletak di lintasan pendaratan pesawat. Tak jarang, penerbangan harus ditunda jika cuaca sangat buruk. Nah, sekarang tentang informasi penting nih. Sekarang anak-anak buka buku kalian, buku tema 3E halaman 10 dan 14. Di sana terdapat dua teks ya. Yang pertama adalah awan dan cuaca, dan pada halaman 14 terdapat teks tentang awan cumulonimbus. Pada halaman 10 dan 14 terdapat teks bacaan yang tadi sudah Bu Ega tulis dan bacakan pada slide sebelumnya ya. Nah, sekarang ayo kita mencari informasi penting yang ada pada teks tersebut. Dibaca lagi ya anak-anak. Informasi penting ini dicatat di buku catatan ya, sekaligus sebagai rangkuman materi dari pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini. Nah, informasi penting dari teks bacaan halaman 10 dan 14. Dicatat ya anak-anak. Nah, kalian bisa mempause pada slide ini, lalu dicatat di buku catatan. Sudah anak-anak? Alhamdulillah. Tadi kita sudah mempelajari tentang awan dan cuaca, lalu kita sudah menulis informasi penting dari teks bacaan. Sekarang tugas kalian adalah membuat pertanyaan. Buatlah pertanyaan tentang keadaan cuaca yang ingin kamu ketahui. Lalu mintalah ayah atau bunda untuk menjawab pertanyaan yang kamu buat. Nah anak-anak, saat membuat pertanyaan, kamu dapat menggunakan kata-kata berikut ini. Yang pertama adalah apa untuk menanyakan sesuatu hal atau kejadian. Contohnya, apa yang terjadi jika terdapat awan cumulonimbus? Maka jawabannya adalah hujan badai. Lalu yang kedua, kata siapa untuk menanyakan pelaku atau seseorang.
Yang ketiga, kapan untuk menanyakan waktu. Yang keempat, di mana untuk menanyakan tempat. Yang kelima, mengapa untuk menanyakan suatu alasan dan latar belakang kenapa suatu kejadian itu dapat terjadi. Lalu yang keenam, bagaimana untuk meminta penjelasan. Nah anak-anak, tugas kalian nanti minta tolong kepada ayah atau bunda untuk memfotonya dan mengirimkan pada link yang akan Bu Ega beri nanti. Kalian sudah paham ya anak-anak? Terima kasih. Nah, gimana penjelasan dari Bu Ega? Kalian sudah paham ya? Jika kalian sudah paham, jangan lupa untuk mengerjakan tugas. Nanti minta tolong ayah dan bunda untuk memfoto dan dikumpulkan melalui link yang akan Bu Ega berikan. Pembelajaran dari Bu Ega cukup sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.